Dikatakan bersama pasukannya, Gajah Mada pun memimpin ekspedisinya menuju kerajaan Bedahulu yang berada di Bali. Ia mendaratkan langkah pertamanya di daerah Garerupak, lalu melanjutkan perjalanan ke Celukan Bawang. Setelah itu ke desa Pangastulan, kemudian menuju Tol Langkir, lalu Gianyar, dan pada akhirnya ia pun sampai di tujuan. Sesampainya di tujuan, Gajah Mada beserta pasukannya, yaitu pasukan Bayangkara, disambut baik oleh pasukan Taruna Batu, yang dimana pasukan Taruna Batu ini merupakan pasukan khusus dari kerajaan Bedahulu. Om Swastiastu, Mahapatih Keboiwo. Sadurungnya nih lung rayang, rien titiang, nyinahang dewek titiang. Wastan titiang Gajah Mada, saking kedatuan Mojopahit. Singkat cerita, Mahapati Gajah Mada pun bertemu dengan Mahapati Keboiwa, dan Mahapati Gajah Mada pun menceritakan apa tujuan dan maksudnya kemari. Gajah Mada pun menceritakan maksud kedatangannya ke Bedahulu adalah untuk menikahkan Keboiwo dengan seorang putri cantik dan bangsawan asal Madura di kerajaan Majapahit. Dan Gajah Mada juga beralasan agar hubungan diplomatik Bedahulu dan Majapahit tetap terjaga atas pernikahan Keboiwo dan putri Madura tersebut. Tetapi Gajah Mada telah menyiapkan sebuah rencana besar ketika Keboiwo sampai ke Majapahit. Tanpa berpikir panjang, Keboiwo pun menyetujui permintaan Gajah Mada. Dan Keboiwo pun berpamitan dengan sang raja Bedahulu pada saat itu, yaitu Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Sapa tapa singge Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Titiang jagi mapamit mangkin Sri Paduka. Titiang mapinunas acap-acapan ring Sri Paduka, mangga titiang sata kena lan becek ring ngelaksana yang tugas pengiki. Paglis, durus Keboiwo. Setelah berpamitan dengan sang raja, dikatakan Keboiwo pun berangkat menuju kerajaan Majapahit. Dikatakan ketika Keboiwo berlayar menuju Majapahit, seketika badai pun datang dan Keboiwo merasakan firasat buruk pada saat itu. Tetapi karena seorang satria pantang akan kata mundur, maka ia harus terus melanjutkan perjalanannya menuju Majapahit. Dikatakan Keboiwo pun sampai di kerajaan Majapahit, dan ia pun langsung disambut oleh sang Mahapati Amangkubumi, Gajah Mada. Keboiwo pun juga bertemu dengan Sri Tribuana Tunggadewi yang merupakan orang nomor 1 di kerajaan Majapahit pada saat itu. Singkat cerita, Keboiwo pun bertanya di mana sang putri Madura tersebut berada. Tetapi Gajah Mada membuat sebuah prasyarat kepada Keboiwo. Sebelum kamu menikahi putri Madura tersebut, ada sebuah prasyarat. Kamu harus membuat sebuah sumur besar Keboiwo, yang dimana sumur besar tersebut akan digunakan untuk kepentingan masyarakat Majapahit. Ucap sang Mahapatih Amangkubumi. Dikatakan Keboiwo pun menyanggupi apa prasyarat dari Gajah Mada. Ketika Keboiwo sedang menggali sumur, tiba-tiba Gajah Mada pun berteriak, "Timbun sekarang!"
Seketika pasukan Bayangkara pada saat itu langsung menimbunnya dengan pasir dan batu, dan Kebo Iwo pun tertimbun di dalamnya. Tetapi dengan segala kesaktiannya, Kebo Iwo pun mampu keluar dari sumur tersebut. Mimih, beli Gajah Mada. Ne saden madane manusia licik. Subuh kegaenan sumur nganggo nyuci laksana. Dong subuh je beli nguruk di tiang ring sumur tinggi. Ternyata sungguh luar biasa politik dan taktik Gajah Mada. Kebo Iwo pun sangat marah atas perbuatan Gajah Mada tersebut karena merasa dijebak. Kalau memang kamu sakti Gajah Mada, ayo lawan saya sekarang, ucap Kebo Iwo. Saksa dia! Dari mata hatinya, Kebo Iwo melihat orang yang dilawannya saat ini merupakan orang yang akan mempersatukan seluruh Nusantara dan membawa Nusantara menuju ke arah yang lebih baik. Dan dari mata hati Kebo Iwo mengatakan, Kebo Iwo harus mengalah kepada Gajah Mada, tetapi tanpa harus menyerah, karena pantas sebagai seorang ksatria untuk menyerah. Kebo Iwo mau tidak mau harus mengorbankan dirinya mati di tangan Gajah Mada demi bersatunya kerajaan Bedahulu terhadap Majapahit sebagai awal mula bersatunya Nusantara. Kebo Iwo sengaja memberitahu kepada Gajah Mada kelemahannya adalah bubuk kapur, dan dengan cara ini Kebo Iwo bisa mati di tangan Gajah Mada. Singkat cerita, Gajah Mada pun melemparkan ramahan bubuk kapur yang berasal dari batu kapur di sebelahnya. Pada saat itu juga, Kebo Iwo mengalami sesak nafas yang mengakibatkan tubuhnya melemah dan serangannya tidak efektif pada Gajah Mada. Spontan saja melihat keadaan Kebo Iwo yang seperti itu, Gajah Mada pun langsung saja menancapkan kerisnya ke Kebo Iwo, sehingga Kebo Iwo pun tersungkur di tanah. Gajah Mada pun merasa sedih bercampur kagum kepada Kebo Iwo, karena Kebo Iwo merupakan satu-satunya lawan yang mampu mengimbangi kekuatannya. Dengan kematian dari Kebo Iwo, maka Majapahit dapat menguasai Bali. Diceritakan, setelah Kebo Iwo meninggal, Gajah Mada memberi perintah kepada pasukannya untuk melakukan serangan militer ke kerajaan Bedahulu yang berada di Bali. Tanpa adanya patih Kebo Iwo, maka kerajaan Bedahulu pun jatuh ke tangan Majapahit. Setelah Bedahulu jatuh ke tangan Majapahit, Gajah Mada pun mengirim orang-orang terbaiknya untuk memerintah di sana. Setelah menaklukkan Bali, Gajah Mada pun melanjutkan cita-citanya, yaitu mewujudkan Sumpah Palapa dengan melakukan hubungan diplomatik ataupun invasi demi menyatukan Nusantara dengan menguasai Sumatera, Kalimantan, hingga ke Semenanjung Malaya.